Jadi mungkin dari saya atas penjelasan ini, mudah-mudahan para pecinta lidah buaya bisa mengerti tentang perawatan atau tanam lidah buaya biar supaya gede ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya untuk saling mendukung. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta lidah buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi di channel YouTube saya, Agus Toleh. Dan sebelumnya kami mohon maaf apabila ada penjelasan atau video kurang bagus, untuk dimaklumin karena kita pemula yang lagi belajar bikin video. Dan kali ini saya akan mengutip atau menjelaskan tentang tanaman lidah buaya, cara perawatan dan bisa membesarkan dan bisa jumbo supaya bisa jumbo-jumbo seperti ini ya. Ini yang udah gede nih. Kalau nama jenis-jenisnya sih mungkin ini namanya Berdensis. Kalau Sinensis agak kecil lagi, cuman kalau orang awam kan kita bilangnya jumbo saja ya, jumbo. Nah, jenis jumbo ini ternyata ada dua jenis lidah buaya. Ini kita perlu kita pahami. Ada dua jenis tanaman ini, dan saya akan mengutip cara perawatan atau ketahanan tanaman lidah buaya ini supaya subur dan mudah perawatannya. Nah, kita akan lagi ada yang lewat nih. Ada yang lewat, sorry bro. Kita akan menjelaskan cara tanamnya atau perawatannya. Sorry lur, karena kita tanam di pekarangan rumah ya. Maaf, rumahnya agak bertuan. Nah, ini pekarangan rumah, tepatnya di depan rumah ya lurnya, pinggir jalan raya. Jadi banyak lalu lalang motor yang lewat. Dan ini yang sudah umur 1 tahun lebih nih lur, jadi bisa gede begini nih. Kita akan ambil lidah buaya yang gede nih. Yang gede ini kita ambil. Biar lebih dekat lurah, kita deketin dulu. Biar tahu secara gamblang video ini, tolong disimak sampai habis ya. Jadi tahu cara perawatan lidah buaya ini. Kita mau ambil bangku dulur nih, agak pegel nih ininya nih, kakinya nih. Nah ini bangkunya bangku alami lur, dari orang Jawa bilang
jengkok namanya, dingklik. Coba duduk nih. Nah, ini dia dulu. Lidah buaya saya ini udah kurang lebih umurnya 1,5 tahun nih lur. Bisa jumbo begini nih 1,5 tahun. Nah ini juga mantap-mantap nih, gini nih, gede-gede nih ya, jumbo, super jumbo ini. Jadi ini satu jenis dan saya akan ambil jenis yang satunya lagi ya, biar kita bisa membedakan ada 2 jenis ya lur. Musuhnya apa? Ada saudara saya datang lur, Pak Tani nih. Lagi ini yang ngasih pupuk dia lur nih, pupuknya dia. Seminggu. Belum dino. Nah ini jenisnya beda nih lur nih. Ini yang gede nih. Wes tak rapi wes. Rapi. Yo jos. Yang ora tak brono masa panas enggak sungkan. Ini jenisnya jumbo, cuman kurang bisa jumbo nih lur ya. Ngarangnya sama nek mulai ora dijajan anu bareng kayak ditarik totok. Engko bae jaringnya kanggo singgulan. Sorry terus sambil ngobrol dulu nih. Singgulan karena tak jaring. Mbak tarik iki rontok entek iki. Ya wis ngomong Mbah, nah yo nganggur kayak Mbah. Kayak tuku anggo duit Mbah. Ini apa ini ya? Nanti yang siapa sih? Ini jaraknya lebih merempet juga, susunannya enggak seperti ini. Males. Susunannya beda nih. Susunannya beda nih lur ya. Ini susunannya bisa simpang nih, kiri kanan tumpang tindih berkat. Kalau ini susunannya agak lurus nih. Jadi kiri kanannya jarang nih. Ada merata nih lurus. Kalau ini pasti kiri kanan. Kalau ini lurus. Ini jenis jumbo juga, cuman dagingnya beda nih lur. Dagingnya lebih, kalau menurut saya ini dagingnya bagusan yang ini nih, yang jumbo ini, yang bisa gede, yang bisa lebar. Kalau ini cuma tebel aja nih. Ini dagingnya tebel, cuman banyak kandungan airnya. Airnya lebih banyak ini. Keras, tapi menurut saya lebih baik yang jenis jumbo ini nih. Bradensis kalau nggak salah nih. Kalau kita bilang sih jumbo aja biar gampang nih. Kalau orang awam kan nggak tahu jenis-jenis lidah buaya ini. Jenis lidah buaya ini macam-macam ya lur ya. Jadi ada yang kecil-kecil banyak, nggak bisa dikonsumsi. Itu mungkin nggak tahu deh buat apaan. Banyak sih saya yang lihat di pekarangan rumah orang-orang itu lidah buaya itu banyak banget. Beda sama ini nih, kecil-kecil ke anakan juga beda nih. Dari ciri-cirinya udah ketahuan ini nih ya lur ya. Kalau yang jenis yang kecil-kecil nggak bisa gede itu, dia masih kecilnya, ininya pendek-pendek nih batangnya nih lur. Kita angkat aja Pak ya, biar ketahuan ya. Kita angkat aja biar nih lebih dekat ya. Ini kayaknya kok jauh soalnya nih. Nah ini udah buaya ini. Oh jadi mau saya cabut aja nih lur ya, anakan ini mau saya cabut ini. Mau saya cabut biar ketahuan ini jenisnya nih, ntar gampang ditanam lagi nih, soalnya ini gampang hidup nih. Kita cabut.
kalau udah disiram nyabutnya gampang nih lur. Duh, hawanya panas nih. Sorry nih, kalau yang jenis bisa jumbo itu dari anakan aja udah ketahuan nih lur, dari batang-batangnya ini udah panjang. Kalau yang bisa gede itu biasanya dari batangan ini masih pendeknya udah buntet nih, buntet pendek segini, mungkin separuh segini dulu, segini udah kelihatan bengkak kan, ini jumbo udah kelihatan gede sininya, tapi pendek, dia nggak bisa gede. Kalau ini kan masih golongan ini golongan 1 bulan 2 bulan ini umurnya nih, kurang lebihnya 2,5 bulan, antara 2,5 bulan ini. Jadi ini udah siap dipindahin ini loh, biar perkembangannya indukannya cepat. Jadi perawatannya ini ya intinya kita gampang. Lidah buaya ini diusahakan tempat yang panas, matahari kalau bisa full dari pagi sampai sore lebih bagus. Cuma kita harus jaga dari ketahanan medianya, jangan terlalu kering ya. Kalau terlalu panas kayak yang ini nih, terlalu panas, kita harus jaga medianya nih. Jadi harus disiram nih tiap hari, pagi sore, tiap sore harus disiram. Jadi pada kuning itu, kalau kurang siram nih jadi kuning begini nih, agak kecoklat-coklatan itu. Ini nggak mati nih, tapi hidup ini, cuman warnanya kurang bagus. Kalau warnanya jadi begini nih, jelek nih, kurang air nih namanya nih, kurang air. Kalau airnya full sih sebenarnya mah cakep, dia bisa hijau seperti ini nih kalau airnya full nih. Kita usahakan tempat panas dari pagi sampai sore, dan kelembapan tanah juga harus dijaga selalu. Kita tanamnya juga nggak harus pakai pot yang mahal-mahal ini nih. Potnya ini cukup limbah yang nggak kepake nih, bekas air mineral ini, bekas botol air mineral yang sudah dibuang. Mungkin harganya murah-murah ya. Kalau kita beli sih paling pengepul jual sekitar 2.000-3.000 perak ini lur, dibandingkan pot yang mahal-mahal mah kita beda jauh ya. Juga kekuatannya, tahanan ini nih, ini bertahun-tahun ini nggak bakalan pecah ya, mungkin kurang lebih 5 tahun ke depan ini nggak bakalan keropos. Beda sama yang pot-pot yang dari plastik itu ya. Dan tanaman lidah buaya ini juga umurnya nyampe sekitar 40-an tahun lebih nih loh. Dan ini juga perawatannya ini, misalkan ini batang sering dipetik ini ya, daunnya sering pelepahnya ini sering dipetik, jadi batangnya akan menjulang seperti ini nih. Jadi tinggi ini dia akan panjang terus nih. Ini numbuh anakan ini loh nih, numbuh anakan, calon anakan ini. Tapi mendingan yang bagusnya nih di sini nih anakannya nih. Nah, ini caranya kalau sudah mungkin jarak 1 jengkal lebih nih, 1 jengkal, mendingan kita potong aja nih segini nih, kita potong, kita tanam lagi, tancepin. Jadi namanya peremajaan itu ya nggak harus dari yang kecil. Kalau kecil namanya juga tanam itu ya. Kalau peremajaan itu namanya kita yang sudah gede-gede. Aduh, ini patah satu nih sayang, ketarik nih loh. Aduh, ini perlu dipetik nih. Aduh, ini ketarik ini jadi patah nih sayang nih. Sayang banget ini, gede nih. Jadi peremajaan itu untuk tanam ulang. Jadi kalau udah panjang nggak usah perlu takut tumbang atau dibiarin, malah justru akan jelek, dia akan buruk, perkembangannya juga jadi kurang bagus.
Mendingan langsung kalau udah 1 jengkal segini ini sebenarnya udah dipotong, udah bagus, udah bisa nih segini nih. Ini potong segini, tancepin lagi, dia akan hidup lagi, dan tumbuh subur lagi seperti semula. Untuk media tanamnya pakai tanah yang bagusnya sih tanah campuran ya, udah dicampur sekam, udah campur pupuk lah, lebih bagus. Soalnya dia tanaman lidah buaya ini membutuhkan media tanam yang gembur, yang nggak keras gitu. Kalau keras atau basah, terlalu becek juga lidah buaya ini akan pertumbuhannya akan kurang, jadi bisa kontet, nggak bisa subur gede-gede seperti ini. Kalau ini cocok nih, pas ini tanahnya nih. Jadi ya kalau ada rumput-rumput segini, rumput-rumput kayak gini nih, cabutin. Dan anakannya kalau bisa sih, kalau biasanya kan suka ada anakan nih. Nah kayak ini nih anakan nih. Ini anakannya kalau ada pot yang lain mendingan segera dipindah aja nih yang begini nih. Jadi indukannya dia akan tumbuh subur. Kalau anakannya sering dipindahin, cepat dipindah, dia akan tumbuh subur. Diusahakan kalau ada rumput-rumputnya segera dicabutin, karena dia akan mengganggu pertumbuhan juga. Aturan nutrisi atau pupuk yang kita kasih lari ke lidah buaya, justru dia akan lari ke rumput-rumput yang ikut menyerap nutrisi tersebut, jadi mengganggu pertumbuhan lidah buaya nanti. Nah ini kan sudah gede-gede nih loh, tuh banyak punya saya loh. Ini tadinya saya tanam nggak langsung di nggak langsung di ini apa namanya pot ginian ya. Kita tadinya pakai polybag ini. Tapi awalnya pakai polybag ini nggak apa-apa, juga langsung dari ini juga nggak apa-apa. Ini kurang siram menurut, jadi layu nih. Kurang siram nih, kasihan juga nih. Sebenarnya udah perkembangan ini. Ini tadinya bonggol menurut saya. Jadi saya putusin jadi mati nih. Juga lidah buaya ini sebenarnya kalau sudah di atas setahun kita udah siap panen, sudah siap dipetik nih untuk merangsang pertumbuhan juga. Nah cara petiknya juga mungkin kita kasih tahu ya, langsung aja ya cara petiknya juga. Ini buat perkembangan lidah buayanya, kalau nggak dipetik ini akan menghambat perkembangan batang ini nih. Semakin sering dipetik dan selalu dirawat, batang ini akan semakin lebar. Kalau sering dipetik itu ya, batangan-batangan ini akan semakin tambah lebar loh. Jadi usahakan petiklah sesudah waktunya. Nah waktunya ini saya kasih tahu sekalian nih, biasanya ini 1 minggu sekali sudah bisa dipetik nih. 1 minggu ya, kurang lebih 1 minggu. Jadi setiap minggu lah, misalkan kita petik hari Minggu, berarti hari Minggu besok sudah bisa kita petik lagi. Tapi jangan banyak-banyak nih, satu pohon ini kalau 1 minggu paling 2 batang atau 3 batang, jangan lebih loh. Kalau lebih 3 batang ini sininya akan patah nih. Cara kita sengaja nanti kena angin atau kena kesenggol apa, dia patah, soalnya kropos banget. Nah ini kan saya tahu metiknya nih ya. Metiknya kita congkel dulu nih, kita tusuk aja nih sininya nih, tusuk. Nah kalau udah terkeras sampingnya nih, kita putar ke sana nih. Nah tuh kita putar, caranya diputar aja, langsung bisa nih. Dia metiknya begini, kayak akan tadi yang patah nih, kena itu tuh sudah metiknya begini,
ini dia akan awet, simpen nyampe seminggu juga nggak bakalan busuk. Tapi kalau metiknya dipotong model begini nih, biasanya ibu-ibu nih yang suka ini nih, atau orang minta nih, kebanyakan orang-orang minta nih ya, buat apa kayak biasanya metoknya segini doang ini, main potong aja, tepek atau dipotek pakai tangan, jadi bekasnya juga kurang bagus, juga cepet busuk. Nah ini kita akan petik lagi di sini ya, lagi nih akan petik nih satu lagi nih, ini kayaknya sticknya cukup nih. Aduh, saya tadinya kurang air nih, tadinya kurang air nih, jadinya nih begini nih, penyok, agak lembek juga nih, kurang air soalnya kurang siram. Nah kita akan petik satu lagi nih, ini masih bisa nih, satu lagi nih, satu lagi ya, kita petik ya, tusuk lagi nih. Nah tuh petek begitu tuh, kelihatan kan tuh, puter gini nih, muter, caranya diputer. Nah ini hasilnya bagus kan, jadi disimpan seminggu nggak apa-apa ini. Kalau yang gede ini jenis jumbo nih lur nih, mantep ini buat, kalau kegunaan lidah buaya ini mungkin ya kalau kita bilang sih banyak yang bilang buat apaan itu, nanya ini buat apaan itu katanya ya, kita perlu nyari tahu lidah buaya itu buat apaan itu ya, yang orang nggak tahu buat apaan. Jadi ini udah saya petik 3 nih ya, 3 buah nih, 3 batang. Ini juga akan saya petik lagi nih lur nih, buat perawatan ini, perawatan pohon biar pertumbuhannya lebih bagus juga. Jadi harus dipotong sama seperti tadi nih cara metiknya. Kita cari yang paling bawah dulu ya, jangan dari tengah ya. Kalau dari tengah ntar kejepit susah. Dari paling bawah kita posisikan di pesunya, udah nggak tajam nih. Nah, sebenarnya sih petak dulu ke bawah nih, aturan di pack itu, cuman kan ketahan ini nih, jadi kita langsung putar aja. Ini bisa petik 3 lagi nih kayaknya nih, sama nih. Ini sebenarnya gini dulu nih, cek, cuman kan ini nahan ini nih, jadi susah ke bawahnya. Ini harus putar aja nih, putar, ngikutin arah ininya aja. Kalau kita metiknya dari sebelah sini berarti kita muter ke sono, kalau ke sono berarti muter ke sini ya. Nah ini hasil ini. Jangan lupa pula nih, kalau mau buat bikin apa-apa nih kita bersihin dulu, kita bersihin. Nah getah ini nih yang bikin pahit nih, getah yang suka kadang-kadang rasanya pahit atau gremet-gremet, itu buat apa itu yang getah kuning ini. Kalau kegunaan lidah buaya ini sebenarnya banyak banget katanya ya. Kita juga baru menggunakan berapa macam doang yang sudah saya gunakan, iseng-iseng buat muka nih, buat luluran muka, ibaratnya bersih muka. Emang kerasa kulit itu adem atau halus, jadinya keset gitu. Tapi mungkin caranya ada sendiri ya, cuman ya ini nih, usahakan jangan langsung di ini ke muka. Jadi lihat di tutorialnya, cari di itu dulu caranya bikin masker gitu kan. Sudah banyak nih channel-channel yang sudah ahlinya bikin
penggunaan lidah buaya tinggal klik aja sih, modal kota aja kita gampang. Yang sudah saya praktekin buat cuci tangan, kalau kita habis dari kebun dari mana ke gatel-gatel gitu ya, gatel kita kena debu apa, kena getah apa nih, saya potekin aja nih, langsung saya ambil dagingnya kayak gini aja nih. Saya potek begini nih, namanya instan, nggak pakai peso nih ya. Nah kita belah aja nih. Nah contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada dagingnya nih. Ini buat langsung di muka bisa. Cuman kalau lebih bagusnya katanya dikerok dulu pakai pakai garpu bisa, pakai sisir bisa nih biar halus. Tapi buat maskeran. Ini kalau buat tangan nih, yang gatel-gatel biasanya nih dia kelihatannya, kita ini kelihatannya geli lur, geli kelihatannya lengket gitu ya, lendir. Tapi sebenarnya enggak deh, kalau udah dioles di tangan itu dia di tangan terus dicuci itu dia keset, udah nggak licin lagi nih. Udah di tangan gini aja udah keset ya enggak. Nah biar nggak kelihatan glowing dikit tangannya, tadi ini pecah-pecah karena terik matahari, hidup di kampung ini loh, jadi terik matahari banyak pecah-pecah. Yang ketiganya ini buat luka nih, ya saya udah sering coba nih, saya kena peso, kena kegores paku, kegores apa gitu, kadang-kadang luka gitu ya, nyampe berhari-hari nut. Tepat rasa nut itu kita putekin ini aja nih, lidah buaya nih, langsung dioles-olesin yang dekat lukanya yang mana. Kayak ini kemarin diantuk tawon ini, mut bareng. Mana saya ini yang lidah buaya nih, pas banget ini, langsung hilang, alhamdulillah sembuh. Sama terus buat yang kadang-kadang kena kakinya kena knalpot, nah kita ambil ini aja nih, mujarab banget ini kalau kakinya kena knalpot, templokin aja nih dagingnya nih, lidah buaya nih, karena langsung diolesin aja yang kenanya itu, terus di situ. Jadi lidah buaya ini banyak manfaatnya. Dan yang enak lagi buat es campur Nur. Buat es campur nih, caranya juga prosesnya mungkin ada cara sendiri nih. Ini saya tadi pagi nih saya petikin nih, banyak nih, sudah banyak nih, berapa banyak nih, coba saya rencana mau bikin es campur ini, mau bikin es campur ya. Campurannya mungkin ya yang gampang aja, kayak sirup, terus kasih kolang-kaling mungkin ya. Prosesnya juga ada caranya sendiri, jadi nggak langsung bikin es campur aja. Di jus juga bisa nih, di jus mentah-mentahan, tinggal selera kita aja mau campurin apaan. Caranya juga harus ngerti dulu, jangan langsung di jus, takutnya di lidah ada rasa gremet-gremetnya, ada agak pahit-pahitnya. Kita harus cari dulu caranya ya, ada semuanya, ada caranya. Nah ini saya pot-potnya pakai ini kebanyakan Lur, pakai bekas botol air mineral, jadi dia nggak mudah sobek, diangkat-angkat juga gampang nih, kuat ya, kena panas juga itu banyak tuh ya, kebanyakan tuh polybag. Ntar yang di polybag juga mau saya pindahin pakai ini nih, tuh deh ya, banyak nih tuh. Ini udah mintanya di permajaan ini, udah dipindah nih, harusnya dipotong segini nih, udah cukup nih, cuman biarin deh, saya waktunya belum sempet ini. Kalau udah sempet mau saya potong. Ini udah minta diganti pot, ini sebenarnya udah ngangkat tuh akarnya, kasihan, ini udah minta ganti di pot, cuma potnya belum ada, ini belum beli lagi misalnya. Nah ini usahakan biar
selalu terjaga nih. Ini kan anakannya banyak nih lur nih, jadi harus segera dipindahin. Sebenarnya ini harus dicabutin semua. Kayak itu anakan kan banyak tuh, saya belum sempat pindah-pindahin tuh anakan. Ini nanamnya ini anakannya aja lur, yang cakep nih anakan ditanam anakan tuh. Anakan tuh gede-gede kan lidah buaya saya tuh. Ini udah jumbo-jumbo tuh, jumbo kan, jumbo tuh. Nah jumbo kita tanam di pekarangan rumah aja. Ini sebenarnya jaraknya terlalu sempit loh ya punya saya ya, terlalu mepet-mepet nih, jadi perkembangannya nggak bisa mekar nih, terlalu mepet banget. Seharusnya udah agak jarak nih, kayak jaraknya kayak ini sama itu, terus ini sama ini gitu, jaraknya segitu nih. Cuma tempatnya masih belum memadai, jadi saya pepet-pepetin aja, biarin lah, pepet-pepetin dulu. Nah ini yang udah di polybag nih sudah minta dipindah sebenarnya, tapi itu anakan itu saya mindahnya ntar kalau udah musim hujan lur. Jadi mudah kalau musim hujan itu, kalau di kampung nih di Jawa nih kan ada musim hujan, ya, ada musim hujan, ada musim kemarau. Jadi saya nungguin musim hujan. Intinya kenapa nungguin musim hujan, karena nggak selalu menyiramin terus. Sebenarnya sih lidah buaya kalau yang gede-gede begini ini kalau musim hujan kurang bagus juga, jadi dia kebanyakan air, udah perkembangan juga kurang bagus kalau musim hujan, kebanyakan air terus. Sebenarnya bagusan musim kemarau, jadi kita nyiramin, cuma harus rajin nyiram juga. Makanya kita di pot kalau musim hujan airnya biar cepat turun, biar cepat tuntas, jadi lebih baik di pot. Kalau musim panas lebih baik di tanah langsung, cuman ya itu harus rajin nyiramin telur ya. Untuk yang di pot ini nanti tuh, jadi mungkin dari saya atas penjelasan ini, mudah-mudahan para pecinta lidah buaya bisa mengerti tentang perawatan atau tanam lidah buaya biar supaya gede ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya untuk saling mendukung. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta lidah buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi di channel YouTube saya Agus Toleh. Dan sebelumnya kami mohon maaf apabila ada penjelasan atau video kurang bagus, untuk dimaklumin karena kita pemula yang lagi belajar bikin video. Dan kali ini saya akan mengutip atau menjelaskan tentang tanaman lidah buaya, cara perawatan dan bisa membesarkan dan bisa jumbo, supaya bisa jumbo seperti ini ya. Ini yang udah gede nih. Kalau nama jenis-jenisnya sih mungkin ini namanya Berdensis, kalau Sinensis agak kecil lagi, cuman kalau orang awam kan kita bilangnya jumbo saja ya, jumbo. Nah jenis jumbo ini ternyata ada dua jenis lur lidah buaya ini, kita perlu kita pahami. Dua jenis tanaman ini, dan saya akan mengutip cara perawatan atau ketahanan tanaman lidah buaya ini supaya subur dan mudah perawatannya. Nah kita lanjut lagi. Ada yang lewat nih.
Ada yang lewat, sorry bro. Kita akan menjelaskan cara tanamnya atau perawatannya. Sorry lur, karena kita tanam di pekarangan rumah ya. Maaf rumahnya agak bertuan. Nah ini pekarangan rumah, tepatnya di depan rumah ya lur, pinggir jalan raya. Jadi banyak lalu lalang motor yang lewat. Dan ini yang sudah umur 1 tahun lebih nih lur, jadi bisa gede begini nih. Kita akan ambil ya buah yang gede nih lur. Yang gede ini kita ambil. Biar lebih dekat lurah, kita deketin dulu nih. Ini jumbo. Semua kenalan. Yes. Biar tahu secara gamblang video ini, tolong disimak sampai habis ya. Jadi tahu cara perawatan lidah buaya ini. Kita mau ambil bangku dulur nih, agak pegel nih ininya nih, kakinya nih. Nah ini bangkunya bangku alami loh, dari orang Jawa bilang nih jengkok namanya, dingklik. Kita buat duduk nih. Nah ini dia dulu lidah buaya saya ini, ini kurang lebih umurnya 1,5 tahun nih lur. Bisa jumbo begini nih, 1,5 tahun. Nah ini juga mantep-mantep nih, gini nih, gede-gede nih ya, jumbo, super jumbo ini. Jadi ini satu jenis dan saya akan ambil jenis yang satunya lagi ya, biar kita bisa membedakan ada 2 jenis ya lur. Dulu lagi tuh musiknya apa? Ada saudara saya datang nih, Pak Tani nih, lagi ini yang ngasih pupuk dia lur nih, pupuknya dia. Seminggu belum tino. Nah ini jenisnya beda nih lur nih. Ini yang gede nih. Wes tak rapi wes. Rapi. Yo jos. Yang ora tak brono anak masa panas enggak sungkan. Ini jenisnya jumbo, cuman kurang bisa jumbo nih lur ya. Ngarangnya sampai nek mulai ora didadak kan bareng kayak ditarik rotok. Engko bae jaringnya kanggo singgulan. Sorry terus sambil ngobrol dulu nih.
Sing kulon ngarang tak jaring. Mbak tarik iki rontok entek ri. Ya wis ngomong Mbah, nah yo nganggur kayak Mbah. Kayak tuku anggo duit Mbah. Ini apa ini ya? Nanti dengan siapa sih? Ini jaraknya lebih merempet juga, susunannya enggak seperti ini. Males. Susunannya beda nih. Susunannya beda nih lur ya. Ini susunannya bisa simpang-simpang nih, kiri kanan tumpang tindih berkat. Kalau ini susunannya agak lurus nih. Jadi kiri kanannya jarang nih. Ada merata nih lurus. Kalau ini pasti kiri kanan. Kalau ini lurus. Ini jenis jumbo juga, cuman dagingnya beda nih lur. Dagingnya lebih, kalau menurut saya ini dagingnya bagusan yang ini nih, yang jumbo ini, yang bisa gede, yang bisa lebar. Kalau ini cuma tebel aja nih. Ini dagingnya tebel, cuman banyak kandungan airnya. Airnya lebih banyak ini. Keras, tapi menurut saya lebih baik yang jenis jumbo ini nih, Bradensis kalau nggak salah nih. Kalau kita bilang sih jumbo aja biar gampang nih, kalau orang awam kan nggak tahu jenis-jenis lidah buaya ini. Jenis lidah buaya ini macam-macam ya lur ya. Jadi ada yang kecil-kecil banyak, nggak bisa dikonsumsi, itu mungkin nggak tahu deh buat apaan. Banyak sih saya ngeliat di pekarangan rumah orang-orang itu lidah buaya itu banyak banget. Beda sama ini nih, kecil-kecil ke anakan juga beda nih. Dari ciri-cirinya udah ketahuan ini nih ya lur ya. Kalau yang jenis yang kecil-kecil nggak bisa gede itu, dia masih kecilnya, ininya pendek-pendek nih batangnya nih lur. Kita angkat aja Pak ya, biar ketahuan ya. Kita angkat aja biar lebih dekat ya. Ini kayaknya kok jauh soalnya nih. Nah ini udah tuh ini. Oh jadi mau saya cabut aja nih lur ya, anakan ini mau saya cabut ini. Mau saya cabut biar ketahuan ini jenisnya nih, ntar gampang ditanam lagi nih, soalnya ini gampang hidup nih. Kita cabut ya, kalau udah disiram nyabutnya gampang nih lur. Duh, hawanya panas nih. Sorry nih, kalau yang jenis bisa jumbo itu dari anakan aja udah ketahuan nih lur. Dari batang-batangnya ini udah panjang. Kalau yang bisa gede itu biasanya dari batangan ini masih pendeknya udah buntet nih, buntet pendek segini, mungkin separuh segini dulu. Segini udah kelihatan bengkak nih jumbo. Udah kelihatan gede sininya, tapi pendek, dia nggak bisa gede. Kalau ini kan masih golongan ini golongan 1 bulan 2 bulan ini umurnya nih, kurang lebihnya 2,5 bulan, antara 2,5 bulan ini. Jadi ini udah siap dipindahin ini loh, biar perkembangannya indukannya cepat. Jadi perawatannya ini ya intinya kita gampang. Lidah buaya ini diusahakan tempat yang panas, matahari kalau bisa full dari pagi sampai sore lebih bagus. Cuma kita harus jaga dari ketahanan medianya, jangan terlalu kering ya. Kalau terlalu panas kayak yang ini nih, terlalu panas, kita harus jaga medianya nih. Jadi harus disiram nih tiap hari, pagi sore, tiap sore harus disiram. Jadi pada kuning itu. Kalau kurang siram nih jadi kuning begini nih, agak kecoklat-coklatan itu. Ini nggak mati nih, tapi hidup ini. Cuman warnanya kurang bagus. Kalau warnanya jadi begini nih, jelek nih, kurang air nih namanya nih, kurang air. Kalau airnya full sih sebenarnya mah cakep, dia bisa
hijau seperti ini nih. Kalau airnya full nih, kita usahakan tempat panas dari pagi sampai sore, dan kelembapan tanah juga harus dijaga selalu. Kita tanamnya juga nggak harus pakai pot yang mahal-mahal ini lur nih. Potnya ini cukup limbah yang nggak kepake nih, bekas air mineral ini, bekas botol air mineral yang sudah dibuang. Mungkin harganya murah-murah ya. Kalau kita beli sih paling pengepul jual sekitar 2.000-3.000 perak ini lur, dibandingkan pot yang mahal-mahal mah kita beda jauh ya. Juga kekuatannya, tahanan ini nih, ini bertahun-tahun ini nggak bakalan pecah ya, mungkin kurang lebih 5 tahun ke depan ini nggak bakalan keropos. Beda sama yang pot-pot yang dari plastik itu ya. Dan tanaman lidah buaya ini juga umurnya nyampe sekitar 40-an tahun lebih nih loh. Dan ini juga perawatannya ini, misalkan ini batang sering dipetik ini ya, daunnya sering pelepahnya ini sering dipetik, jadi batangnya akan menjulang seperti ini nih. Jadi tinggi ini dia akan panjang terus nih. Ini numbuh anakan ini terus nih, numbuh anakan, calon anakan ini. Tapi mendingan yang bagusnya nih di sini nih anakannya nih. Nah, ini caranya kalau sudah mungkin jarak 1 jengkal lebih nih, 1 jengkal, mendingan kita potong aja nih segini nih, kita potong, kita tanam lagi, tancepin. Jadi namanya peremajaan itu ya nggak harus dari yang kecil. Kalau kecil namanya juga tanam itu ya. Kalau peremajaan itu namanya kita yang sudah gede-gede. Aduh ini patah satu nih sayang, ketarik nih loh. Aduh ini perlu dipetik nih. Aduh ini ketarik jadi patah nih sayang nih. Sayang banget ini, gede nih. Jadi peremajaan itu untuk tanam ulang. Jadi kalau udah panjang nggak usah perlu takut tumbang atau dibiarin, malah justru akan jelek, dia akan buruk, perkembangannya juga jadi kurang bagus. Mendingan langsung kalau udah 1 jengkal segini, ini sebenarnya udah dipotong, udah bagus, udah bisa nih segini nih. Ini potong segini, tancepin lagi, dia akan hidup lagi, dan tumbuh subur lagi seperti semula. Untuk media tanamnya pakai tanah yang bagusnya sih tanah campuran ya, udah dicampur sekam, udah campur pupuk lah, lebih bagus. Soalnya dia tanaman lidah buaya ini membutuhkan media tanam yang gembur ya, nggak keras gitu. Kalau keras atau basah, terlalu becek juga lidah buaya ini akan pertumbuhannya akan kurang, jadi bisa kontet, nggak bisa subur gede-gede seperti ini. Kalau ini cocok nih, pas ini tanahnya nih. Jadi ya kalau ada rumput-rumput segini, rumput-rumput kayak gini nih, cabutin. Dan anakannya kalau bisa sih, kalau biasanya kan suka ada anakan nih. Nah kayak ini nih anakan nih. Ini anakannya kalau ada pot yang lain mendingan segera dipindah aja nih yang begini nih. Jadi indukannya dia akan tumbuh subur. Kalau anakannya sering dipindahin, cepat dipindah, dia akan tumbuh subur. Diusahakan kalau ada rumput-rumputnya segera dicabutin, karena dia akan mengganggu pertumbuhan juga. Aturan nutrisi atau pupuk yang kita kasih lari ke lidah buaya, justru dia akan lari ke rumput-rumput yang ikut menyerap nutrisi tersebut, jadi mengganggu pertumbuhan lidah buaya nanti. Nah ini kan sudah gede-gede nih loh, tuh banyak punya saya loh.
Ini tadinya saya tanam nggak langsung di nggak langsung di ini apa namanya pot ginian ya. Kita tadinya pakai polybag nih, pakai polybag ini. Tapi awalnya pakai polybag ini nggak apa-apa, juga langsung dari ini juga nggak apa-apa. Ini kurang siram menurut jadi layu nih. Kurang siram nih, kasihan juga nih. Sebenarnya udah perkembangan ini. Ini tadinya bonggol menurut saya. Jadi saya putusin jadi mati nih. Juga lidah buaya ini sebenarnya kalau sudah di atas setahun kita udah siap panen, sudah siap dipetik nih untuk merangsang pertumbuhan juga. Nah, cara petiknya juga mungkin kita kasih tahu ya, langsung aja ya. Cara petiknya juga ini buat perkembangan lidah buayanya, kalau nggak dipetik ini akan menghambat perkembangan batang ini nih. Semakin sering dipetik dan selalu dirawat, batang ini akan semakin lebar. Kalau sering dipetik itu ya, batangan-batangan ini akan semakin tambah lebar loh. Jadi usahakan petiklah sesudah waktunya. Nah, waktunya ini saya kasih tahu sekalian nih. Biasanya ini 1 minggu sekali sudah bisa dipetik nih. 1 minggu ya, kurang lebih 1 minggu. Jadi setiap minggu lah, misalkan kita petik hari Minggu, berarti hari Minggu besok sudah bisa kita petik lagi. Tapi jangan banyak-banyak nih satu pohon ini. Satu pohon ini kalau 1 minggu paling 2 batang. 2 batang atau 3 batang, jangan lebih loh. Kalau lebih 3 batang ini sininya akan patah nih. Cara kita sengaja nanti kena angin atau kena kesenggol apa, dia patah, soalnya kropos banget. Nah, ini kan saya tahu metiknya nih ya. Metiknya kita congkel dulu nih. Kita tusuk aja nih sininya nih, tusuk. Nah, kalau udah terkeras sampingnya nih, kita putar ke sana nih. Nah tuh, kita putar, caranya diputar aja, langsung bisa nih. Dia metiknya begini kayak akan tadi yang patah nih, kena itu tuh sudah. Metiknya begini dia akan awet, simpen nyampe seminggu juga nggak bakalan busuk. Tapi kalau metiknya dipotong model begini nih, biasanya ibu-ibu nih yang suka ini nih, atau orang minta nih, kebanyakan orang-orang minta nih ya, buat apa kayak biasanya motongnya segini doang ini, main potong aja, tepek atau dipotek pakai tangan, jadi bekasnya juga kurang bagus, juga cepat busuk. Nah, ini kita akan petik lagi di sini ya. Lagi nih akan petik nih satu lagi nih. Ini kayaknya setiknya cukup nih. Aduh, saya tadinya kurang air nih. Tadinya kurang air nih, jadinya nih begini nih, penyok, agak lembek juga nih, kurang air soalnya kurang siram. Nah, kita akan petik satu lagi nih. Ini masih bisa nih, satu lagi nih. Satu lagi ya, kita petik ya. Tusuk lagi nih. Nah, tuh. Petik begitu tuh, kelihatan kan? Tuh, puter gini nih, muter. Caranya diputer. Nah, ini hasilnya bagus kan. Jadi disimpan seminggu nggak apa-apa ini. Nah, kalau yang gede nih jenis jumbo nih lur nih, mantep ini buat kalau kegunaan lidah buaya ini. Mungkin ya kalau kita bilang sih banyak yang bilang buat apaan itu, sebenarnya ini buat apaan itu katanya ya. Kita perlu nyari tahu lidah buaya itu buat apaan itu ya, yang orang nggak tahu buat apaan. Jadi ini
Ini udah saya petik 3 nih ya, 3 buah nih. 3 batang. Ini juga akan saya petik lagi nih nih buat perawatan pohon biar pertumbuhannya lebih bagus juga. Jadi harus dipotong sama seperti tadi nih cara metiknya. Kita cari yang paling bawah dulu ya, jangan dari tengah ya. Kalau dari tengah ntar kejepit susah. Dari paling bawah kita posisikan di pisaunya, udah nggak tajam nih. Nah, sebenarnya sih petak dulu ke bawah nih aturan di spek itu, cuman kan ketahan ini nih, jadi kita langsung putar aja. Ini bisa petik 3 lagi nih kayaknya nih, sama ini sebenarnya gini dulu nih, cek cuman kan ini nahan ini nih, jadi susah ke bawahnya. Ini harus putar aja, putar ngikutin arah ininya aja. Kalau kita metiknya dari sebelah sini berarti kita muter ke sono, kalau ke sono berarti muter ke sini ya. Nah ini hasil ini. Jangan lupa pula nih kalau mau buat bikin apa-apa nih kita bersihin dulu, kita bersihin. Nah getah ini nih yang bikin pahit nih, getah yang suka kadang-kadang rasanya pahit atau gremet-gremet, itu buat apa itu yang getah kuning ini. Kalau kegunaan lidah buaya ini sebenarnya banyak banget katanya ya. Kita juga baru menggunakan berapa macam doang yang sudah saya gunakan, iseng-iseng buat muka nih, buat luluran muka ibaratnya, bersih muka. Emang kerasa kulit itu adem atau halus, jadinya keset gitu. Tapi mungkin caranya ada sendiri ya, cuman ya ini nih, usahakan jangan langsung ini ke muka, jadi lihat di tutorialnya, cari di itu dulu caranya bikin masker gitu kan. Sudah banyak nih channel-channel yang sudah ahlinya bikin penggunaan lidah buaya. Tinggal klik aja sih, modal kota aja kita gampang. Yang sudah saya praktekin buat cuci tangan, kalau kita habis dari kebun, dari mana ke gatel-gatel gitu ya, gatel kita kena debu apa, kena getah apa nih, saya potakin aja nih, langsung saya ambil dagingnya kayak gini aja nih. Saya potek begini nih, namanya instan, nggak pakai peso nih ya. Nah kita belah aja nih. Nah contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada dagingnya nih. Ini buat langsung di muka bisa, cuman kalau lebih bagusnya katanya dikerok dulu pakai pakai garpu bisa, pakai sisir bisa nih biar halus, tapi buat maskeran. Ini kalau buat tangan nih yang gatel-gatel biasanya nih, dia kelihatannya getah ini kelihatannya geli lur, geli, kelihatannya lengket gitu ya, lendir. Tapi sebenarnya enggak deh, kalau udah dioles di tangan itu dia di tangan terus dicuci itu dia keset, udah nggak licin lagi nih. Udah di tangan gini aja udah keset ya enggak. Nah biar nggak kelihatan glowing dikit tangannya, dan ini pecah-pecah karena terik matahari, hidup di kampung ini loh, jadi terik matahari banyak pecah-pecah. Yang ketiganya ini buat luka nih, ya saya udah sering coba nih, saya kena peso, kena kegores paku, kegores apa gitu, kadang-kadang luka gitu ya, nyampe berhari-hari nut. Tepat
rasa nyut-nyut ini kita putekin ini aja nih lidah buaya nih, langsung dioles-olesin yang dekat lukanya yang mana. Kayak ini kemarin diantuk tawon ini mut bareng, mana saya ini yang lidah buaya nih, pas banget ini, langsung hilang, alhamdulillah sembuh. Sama terus buat yang kadang-kadang kena kakinya kena knalpot, nah kita ambil ini aja nih, mujarab banget ini kalau kakinya kena knalpot, templokin aja nih dagingnya nih lidah buaya nih, kalau langsung diolesin aja yang kenanya itu, terus di situ. Jadi lidah buaya ini banyak manfaatnya. Dan yang enak lagi buat es campur Nur. Buat es campur nih, caranya juga prosesnya mungkin ada cara sendiri nih. Ini saya kemarin sorry lagi. Tadi pagi nih saya petikin nih banyak nih. Sudah banyak nih, berapa banyak nih coba. Saya rencana mau bikin es campur ini Nur. Mau bikin es campur ya. Campurannya mungkin ya yang gampang aja kayak sirup, terus kasih kolang-kaling mungkin ya. Prosesnya juga ada caranya sendiri, jadi nggak langsung bikin es campur aja. Di jus juga bisa nih, di jus mentah-mentahan, tinggal selera kita aja mau campurin apaan. Caranya juga harus ngerti dulu, jangan langsung di jus, takutnya di lidah ada rasa gremet-gremetnya, ada agak pahit-pahitnya. Kita harus cari dulu caranya ya, ada semuanya ada caranya. Nah ini saya pot-potnya pakai ini kebanyakan Nur, pakai bekas botol air mineral, jadi dia nggak mudah sobek, diangkat-angkat juga gampang nih, kuat ya, kena panas juga itu banyak tuh ya, kebanyakan tuh polybag. Ntar yang di polybag juga mau saya pindahin pakai ini nih, tuh deh ya, banyak nih tuh. Ini udah mintanya di permajaan ini udah dipindah nih, harusnya dipotong segini nih, udah cukup nih, cuman biarin deh, saya waktunya belum sempet ini. Kalau udah sempet mau saya potong. Ini udah minta diganti pot, ini sebenarnya udah ngangkat tuh akarnya, kasihan, ini udah minta ganti di pot, cuma potnya belum ada, ini belum beli lagi misalnya. Nah ini usahakan biar selalu terjaga nih, ini kan anakannya banyak nih Nur nih, jadi harus segera dipindahin. Sebenarnya ini harus dicabutin semua, kayak itu anakan kan banyak tuh, saya belum sempat pindahin tuh anakan. Ini nanemnya ini anakannya aja Nur, yang cakep nih anakan ditanam, anakan tuh, anakan tuh gede-gede kan lidah buaya saya tuh. Ini jumbo tuh, jumbo kan, jumbo tuh. Nah jumbo kita tanam di pekarangan rumah aja. Ini sebenarnya jaraknya terlalu sempit nih ya punya saya ya, terlalu mepet-mepet nih, jadi ini perkembangannya nggak bisa mekar nih, terlalu mepet banget. Seharusnya udah agak jarak nih, kayak jaraknya kayak ini sama itu, terus ini sama ini gitu, jaraknya segitu nih, cuma tempatnya masih belum memadai, jadi saya pepet-pepetin aja, biarin lah, pepet-pepetin dulu. Nah ini yang udah di polybag nih sudah minta dipindah sebenarnya, tapi itu anakan itu saya mindahnya ntar kalau udah musim hujan Nur, jadi mudah kalau musim hujan itu. Kalau di kampung nih di Jawa nih kan ada musim hujan, ya, ada musim hujan, ada musim kemarau. Jadi saya nungguin musim hujan. Intinya kenapa nungguin musim hujan, karena nggak selalu menyiramin terus. Sebenarnya sih lidah buaya kalau yang gede-gede begini ini kalau musim hujan kurang bagus juga, jadi dia kebanyakan air, udah perkembangan juga kurang bagus kalau musim hujan, kebanyakan air terus. Sebenarnya bagusan musim kemarau, jadi kita nyiramin, cuma harus rajin nyiram juga. Makanya kita di pot kalau musim hujan
airnya biar cepat turun, biar cepat tuntas. Jadi lebih baik di pot. Kalau musim panas lebih baik di tanah langsung, cuman ya itu harus rajin nyiramin telur ya. Dan untuk yang di pot ini nanti tuh, jadi mungkin dari saya atas penjelasan ini, mudah-mudahan para pecinta lidah buaya bisa mengerti tentang perawatan atau tanam lidah buaya biar supaya gede ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya untuk saling mendukung. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta lidah buaya.